Assalamualaikum teman-teman hebat. Pernah nggak sih kalian ngerasa bersalah banget setelah melakukan kesalahan? Rasanya pengen banget dimaafin. Tapi kok susah ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah luar biasa tentang 3 sahabat Nabi yang mengalami ujian keimanan super berat. Sampai-sampai Allah sendiri yang langsung menjawab taubat mereka. Ini adalah kisah tentang Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Siap mendengarkan? Bayangkan, saat itu suasana di Madinah sedang genting. Rasulullah memanggil seluruh kaum muslimin untuk bersiap-siap berangkat perang Tabuk. Ini bukan perang biasa loh. Musuhnya adalah kekaisaran Romawi yang sangat kuat. Dan perjalanannya jauh serta sangat panas di tengah gurun pasir. Semua orang bersemangat mempersiapkan diri, menyumbangkan harta terbaik mereka, dan siap berjuang di jalan Allah. Namun, di tengah semangat yang membara itu, ada 3 sahabat yang menunda-nunda persiapan. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Saat itu, Ka'ab sedang dalam kondisi terbaiknya. Beliau punya 2 unta yang kuat. Kebun kurmanya sedang panen raya. Dan badannya sehat walafiat. Beliau berpikir, gampanglah, aku bisa menyusul kapan saja. Hari-hari berlalu, dan setiap kali melihat kaum muslimin bersiap, Ka'ab selalu menunda. Besok saja aku bersiap. Begitu terus pikirnya. Tanpa terasa, pasukan muslimin sudah berangkat. Dan Ka'ab tertinggal di Madinah. Saat bergelen-gelen di Madinah, hati Ka'ab terasa hampa. Yang beliau lihat hanyalah orang-orang munafik yang memang sengaja tidak ikut perang, atau orang-orang lemah yang memang diberi uzur. Beliau merasa sangat sedih dan menyesal. Kenapa aku tidak ikut bersama Rasulullah? Tanyanya pada diri sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat kan? Begitu pula dengan 2 sahabat lainnya, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Mereka juga sahabat yang baik dan solih, bukan orang munafik. Tapi karena kelalaian, mereka juga tertinggal dari pasukan perang Tabuk. Singkat cerita, 50 hari kemudian, Rasulullah dan pasukan muslimin kembali ke Madinah dengan kemenangan dari Allah. Seperti biasa, saat tiba di Madinah, Rasulullah langsung menuju masjid untuk salat 2 rakaat. Setelah itu, orang-orang munafik yang tidak ikut perang datang satu persatu. Mereka memberikan berbagai alasan bohong kepada Rasulullah. Dengan kelembutan hatinya, Rasulullah menerima alasan mereka dan mendoakan ampunan bagi mereka, menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah. Lalu, tibalah giliran Ka'ab bin Malik. Dengan jantung berdebar kencang, Ka'ab menghadap Rasulullah. Rasulullah menatapnya dan bertanya, "Wahai Ka'ab, apa yang membuatmu tidak ikut berangkat? Bukankah engkau sudah membeli tunggangan?" Ka'ab tahu, beliau bisa saja berbohong seperti yang lain. Beliau pandai bicara dan mungkin bisa membuat alasan yang diterima. Tapi Ka'ab memilih untuk jujur. Dengan kepala tertunduk, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak punya alasan apapun. Saat itu, aku dalam keadaan paling sehat dan paling lapang rezekinya." Mendengar kejujuran itu, Rasulullah bersabda, "Orang ini telah berkata jujur. Sekarang, pergilah sampai Allah memberikan keputusan tentang urusanmu." Ka'ab pun bangkit dan pergi dengan hati yang berat. Di luar, orang-orang menegurnya, "Kenapa kamu tidak membuat alasan seperti yang lain?" Tapi Ka'ab sudah bertekad. Beliau tahu kejujuran adalah jalan terbaik. Meskipun terasa pahit, ternyata ada 2 sahabat lain yang juga berkata jujur seperti Ka'ab, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Disinilah ujian terberat dimulai. Rasulullah mengumumkan perintah dari Allah, boikot total ketiga sahabat ini. Tidak ada seorang pun di Madinah yang boleh berbicara dengan mereka. Bayangkan, teman-teman hidup di kota yang sama, tapi tidak ada satupun yang mau menyapa. Bahkan sekadar membalas salam. Dunia terasa begitu asing dan sunyi. Ka'ab bin Malik menceritakan, bumi yang biasa beliau pijak terasa begitu sempit dan berbeda. Beliau pergi ke pasar.
Tidak ada yang mau berbicara dengannya. Beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah setelah sholat, tapi beliau ragu. Apakah bibir Rasulullah bergerak menjawab salamnya atau tidak? Beliau bahkan mencoba menyapa sepupunya yang paling beliau sayangi, Abu Qatadah. Tapi Abu Qatadah hanya diam dan memalingkan muka. Hati Ka'ab hancur berkeping-keping. Dua sahabat lainnya, Murarah dan Hilal, sudah tua, mereka hanya bisa menangis di rumah, tidak keluar sama sekali. Sementara Ka'ab yang lebih muda dan kuat tetap berusaha pergi ke masjid dan pasar, berharap ada yang mau menyapanya. Namun, semua sia-sia. Ujian ini berlangsung selama 40 hari. Tiba-tiba, datang utusan Rasulullah membawa perintah yang lebih berat lagi. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menjauhi istri-istri mereka. Subhanallah. Ujian di atas ujian. Ebi bertanya, apakah aku harus menceraikannya? Utusan itu menjawab, tidak, cukup jauhi dia dan jangan mendekatinya. Istri Ka'ab yang solihah pun berkata, aku akan pergi ke rumah orang tuaku sampai Allah memutuskan perkara ini. Betapa beratnya perpisahan ini. Semua orang terdekat menjauh. Bahkan istri tercinta. Inilah bukti keimanan dan kepatuhan yang luar biasa kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian dan tangisan. Total 50 hari mereka lalui dalam pemboikotan. Mereka terus berdoa, menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memohon ampun dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pasrah sepenuhnya karena hanya Allah lah satu-satunya penolong. Tepat pada hari ke-50, setelah salat subuh, keajaiban pun datang. Saat Ka'ab sedang duduk menangis di atap rumahnya, tiba-tiba beliau mendengar teriakan dari atas Gunung Salah. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Ka'ab langsung sujud syukur. Beliau tahu ini adalah kabar gembira dari Allah. Taubatnya telah diterima. Orang-orang berlarian mendatanginya untuk memberikan selamat. Ada yang datang dengan menunggang kuda, ada yang berlari. Saking bahagianya, Ka'ab melepaskan 2 helai pakaiannya dan memberikannya kepada orang yang pertama kali membawa kabar gembira itu. Dengan hati yang meluap-luap karena bahagia, Ka'ab segera berlari menuju masjid untuk bertemu Rasulullah. Wajah Rasulullah bersinar terang seperti bulan purnama karena gembira. Beliau bersabda, bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui sejak ibumu melahirkanmu. Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, apakah ampunan ini darimu atau dari Allah? Rasulullah menjawab, ini dari sisi Allah. Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu khusus untuk mereka, yaitu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 117 hingga 119. Allah menceritakan kisah taubat mereka agar menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar banyak hal. Pertama, pentingnya kejujuran. Meskipun pahit, kejujuran akan membawa kebaikan pada akhirnya. Kedua, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Lakukanlah selagi kita punya kesempatan dan kemampuan. Dan yang terpenting, seberat apapun ujian kita dan sebesar apapun kesalahan kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Teruslah bertaubat dengan tulus, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, taat, dan tidak pernah menyerah untuk kembali ke jalan Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ya, mohon maaf jika ada visualisasi dalam video ini yang kurang sesuai dengan gambaran zaman itu. Tim kami terus belajar dan berusaha untuk menyajikan yang lebih baik lagi di masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang kisah-kisah teladan dalam Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.